Halo, selamat datang kembali di kanal YouTube kami. Kali ini pembahasan kita tentang harta dan artefak yang hilang. Sejumlah besar harta karun yang tak ternilai harganya telah hilang dari catatan sejarah selama berabad-abad. Artefak-artefak ini sering hilang karena pencurian atau dalam keadaan misterius selama masa perang atau bencana, ketika mereka tidak dapat dilindungi atau ketika pasukan militer memutuskan untuk mengambil harta karun itu sebagai piala. Terkadang, harta karun ditemukan kembali, tetapi banyak juga yang masih hilang. Berikut adalah beberapa harta karun yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Beberapa artefak ini kemungkinan besar sudah hancur, tetapi beberapa mungkin masih ada dan suatu hari nanti akan ditemukan. Kekaisaran Aztec di Meksiko berkembang pesat di awal abad 16. Namun penguasanya Montezuma mengalami kejatuhan ketika Hernan Cortes dan rekan-rekan penakluknya dari Spanyol tiba pada tahun 1519. Mereka menjadikan Montezuma sebagai penguasa boneka dan dia meninggal pada tahun 1520 dalam keadaan yang tidak jelas. Dalam menghadapi pemberontakan Aztec, Cortes dan pasukannya mencoba menyelinap pergi dari ibu kota Aztec, Tenochtitlan, pada malam hari tanggal 30 Juni 1520 dengan membawa banyak sekali emas Aztec. Namun, salah satu kapal mereka tenggelam di kanal yang kini mengering dan bermuara di Danau Texcoco, yang mengakibatkan banyak orang Spanyol tewas dan sebagian emasnya hilang. Malam itu dikenal sebagai La Noche Triste atau Malam Kesedihan bagi orang Spanyol. Orang-orang Spanyol kembali beberapa bulan kemudian untuk mengambil emas yang hilang, tetapi mereka hanya menemukan sebagian saja. Sebagian dari emas tersebut ditemukan baru-baru ini ketika seorang pekerja konstruksi menemukan batangan emas berusia berabad-abad di Mexico City, yang merupakan tempat berdirinya ibu kota Aztec dan perairan di sekitarnya. Namun sebagian besar emas tersebut masih hilang. Piramida Firaun Mesir Menkaure adalah piramida terkecil dari 3 piramida yang dibangun di Giza sekitar 4.500 tahun yang lalu. Pada tahun 1830-an, perwira militer Inggris Howard Vyse menjelajahi piramida Giza, terkadang menggunakan teknik yang merusak. Penggunaan bahan peledak adalah yang paling terkenal untuk menjelajahi strukturnya. Vyse membuat sejumlah penemuan di Giza, termasuk sarkofagus berhias yang ditemukan di piramida Menkaure. Vyse mencoba mengirimkan sarkofagus tersebut ke Inggris pada tahun 1838 dengan menggunakan kapal dagang Beatrix. Namun kapal tersebut tenggelam dalam perjalanannya dan membawa serta sarkofagus berhias tersebut. Jika kapal Beatrix ditemukan, mungkin saja sarkofagus kuno tersebut dapat diambil kembali. Menurut Alkitab Ibrani, tabut perjanjian adalah sebuah peti yang menyimpan loh-loh yang diukir dengan 10 perintah Tuhan. Peti tersebut disimpan di sebuah kuil di Yerusalem pada zaman Israel kuno yang konon dibangun oleh Raja Salomo. Kuil ini, kadang-kadang disebut kuil pertama, adalah situs paling suci di bumi bagi orang-orang Yahudi, tetapi dihancurkan pada tahun 587 sebelum Masehi ketika pasukan dari Babilonia kuno yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II menaklukkan Yerusalem dan memusnahkan kota itu. Tidak jelas apa yang terjadi pada tabut perjanjian dan lokasinya telah lama menjadi sumber spekulasi. Honjo Masamune adalah pedang yang konon dibuat oleh Goro Nyudo Masamune, yang hidup dari tahun 1264 hingga 1343 dan dianggap sebagai pembuat pedang terhebat dalam sejarah Jepang. Pedang ini dinamai sesuai dengan nama salah satu pemiliknya, Honjo Shigenaga, yang mengambilnya sebagai hadiah setelah pertempuran di abad ke-16. Pedang ini kemudian menjadi milik Tokugawa Ieyasu, yang menjadi shogun pertama Jepang setelah memenangkan serangkaian perang pada abad ke-16. Pedang ini diwariskan melalui keluarga Tokugawa hingga akhir Perang Dunia II, ketika pedang tersebut diserahkan kepada pihak berwenang Amerika selama pendudukan Amerika di Jepang, karena mereka khawatir pedang tersebut dan pedang-pedang lain yang serupa dapat digunakan untuk melawan Amerika.
Namun pedang itu tidak pernah muncul kembali. Ada kemungkinan bahwa tentara Amerika Serikat menghancurkan pedang tersebut bersama dengan senjata Jepang lainnya yang dirampas, atau mereka mungkin membawa pedang itu ke Amerika, yang berarti pedang itu bisa ditemukan kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kamu menyukai video ini. Sampai jumpa kembali.